Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ayyuhal aba, mahan ikhwan wal akhwat, mustami'in wal mustami'at, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmat tersebut, mudah-mudahan nikmat itu dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah matikan kita dalam keadaan Islam wal iman. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya memintakan kepada Allah untuk melimpahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam pembahasan kitab Sulamul Taufiq dan syaratnya kitab Marghatus Syu'ur At-Tasdiq, dalam pembahasan tentang masalah surat Taharah, syarat sahnya bersuci. Di antara syarat sahnya bersuci yaitu wudu, mandi wajib, dan tayamum. Kemarin kita bahas masih dalam bab tayamum, belum selesai sampai terakhir kita masih membahas di dalam syarat sahnya tayamum. Di antara syarat sahnya tayamum, gitu kan, di antaranya adalah tayamum ba'da dukhulil waqt. Kalau kita hendak tayamum, syaratnya sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau nak melakukan sholat zuhur, tayamum masuk waktu zuhur dulu, baru bisa tayamum untuk melakukan sholat zuhur. Nak melakukan sholat asar, masuk dulu waktu asar, baru kita tayamum. Begitu juga kalau seandainya kita nak jamak takdim zuhur dan asar, sholat zuhur dulu, tayamum melakukan sholat zuhur, kemudian sholat zuhur, selesai sholat zuhur, tayamum lagi untuk melakukan sholat asar. Tayamum lagi untuk melakukan sholat asar. Nah, nanti kalau kemarin sudah kita bahas kan kaifiyah kalau seandainya tayamum itu karena sebab sakit. Kalau sakitnya perkara mandi wajib, jika ada sebagian anggota tubuh saja yang tidak bisa kena air, jika itu perkara mandi wajib, apa yang harus dilakukan? Tetap mandi wajib. Lalu badan yang tidak bisa kena air tersebut digantikan dengan tayamum. Sekali beda tayamumnya. Berbeda kalau seandainya wudu. Kalau wudu, jika di anggota wudu itu cuma satu yang tidak bisa kena air, maka tayamumnya sekali beda. Jika dua anggota wudu itu tidak bisa kena air, berarti tayamumnya dua kali. Misal jempol tangan, ampun jempol kaki tidak bisa kena wudu. Apa yang dilakukan? Wudu, cuci wajah, cuci tangan yang sehat. Jempol tidak bisa kena banyu, lap.
tayamum, usap wajah dan tangan, kemudian lanjutkan lagi, cuci kepala, cuci kaki, bagian jempol kaki tidak bisa kena air, apa lagi? Tayamum lagi. Itu untuk melakukan sholat zuhur. Kalau kita tidak melakukan asarnya, jamaknya, sekali dia tayamumnya, tidak harus ulang lagi awal, karena itu tidak batal. Tayamum sekali langsung melakukan salat asar. Paham? Karena tidak batal. Kalau batal ulang lagi dari awal. Seperti itu kaifiahnya tadi. Kemudian zawalun najasah, menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Termasuk syarat sahnya tayamum, ulama berbeda pendapat tentang menghilangkan najis. Pendapat pertama, harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Jika ada di anggota tubuh kita ada najis, maka hukumnya tidak sah tayamum. Syarat tayamum itu harus hilangkan najis dulu dari badan kita. Jika di badan kita ada najis, maka tidak sah tayamumnya. Maka tidak sah tayamum. Ini pendapat pertama. Jadi apa yang harus lakukan? Langsung bersolat, tidak boleh tayamum lagi, tapi wajib iadah, wajib ulangi solatnya kalau sudah sehat. Pendapat kedua mengatakan jika ada najis di badannya tetap sah tayamumnya, tapi wajib iadah, ulang lagi solatnya. Jadi dua pendapat kan? Jika ada yang sakit di badan dia membawa najis yang tidak mungkin bagi dia untuk lepaskan, contoh bawa bukan apa yang usus itu ya, keluarkan ya, apa ini namanya, taiknya keluar kan, kotorannya itu di luar. Ada ya, itu kan pernah anak jengok ada wong, masya Allah, alhamdulillah. Cak mana dia? Cak mana? Boleh tak ditayamum? Tak boleh tayamum. Pendapat pertama mengatakan tidak sah tayamum. Kenapa? Bawa najis. Langsung dia sholat lagi, ada ulangi sholatnya. Pendapat kedua mengatakan apa? Kalau tidak baca dihilangkan, tayamum tetap, tapi wajib ada. Pendapat kedua, wajib ada. Paham dua pendapat ini? Mana yang lebih benar pendapat itu? Yang pertama. Kenapa? Tidak usah tayamum lagi, langsung dia sholat. Kenapa? Wajib ada lagi. Daripada yang kedua, sah tayamumnya, tapi tetap wajib ada, ulangi lagi sholatnya. Paham hukum ini? Jadi kalau kita nengok ada orang sakit itu sudah sholat bela. Baca dah bilang ke najis, baca Ustaz, masih nempel di sini, dah baca lepaskan ini. Sudah sholatlah. Sholatlah. Misalnya dia junub kan, sholatlah. Mandi wajib, bagian pacik yang kena air, terus langsung sholatlah. Paham? Langsung sholat. Ini masalahnya tadi, masalah contoh kalau seandainya mandikan jenazah, jika kulub bawa najis tak? Bawa najis kan? Kan? Wajib dicuci kan? Air itu wajib masuk itu, kulub itu. Kan? Kalau air tak bisa masuk, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Ada dua pendapat yang mengatakan kalau air tidak bisa kena air, anggota tubuhnya ada bagian tubuh tidak bisa kena air, apa yang dilakukan? Langsung kuburkan tanpa disolati, haram menolatinya. Faham hukum ini? Ini pendapat pertama, mayoritas ini pendapat yang pertama ini. Pendapat mayoritas mengatakan jika ada anggota tubuh mayit tidak bisa kena air, maka kafani langsung kuburkan tanpa boleh disolatkan. Jika disolatkan apa hukumnya? Haram mensolatkan jenazah. Kenapa? Karena syarat sah mensolati jenazah itu syaratnya setelah sempurna dimandikan.
Jika tidak pacak dimandikan, maka ada haram untuk menyolatkan jenazah. Ini pendapat pertama, mayoritas. Lalu pendapat kedua apa yang mengatakan ini yang boleh kita peloi? Pendapat kedua apa? Kata ulama yang lebih bagus kita peloi. Apa yang lebih? Jika ada anggota mayit itu tidak bisa kena air, setelah mandikan tayamumi. Setelah tayamumi, sholati. Paham? Jadi kalau siapa yang nak mandikan jenazah sini? Ada? Nah, tadi. Ya, kalau ada yang pacak mandikan jenazah, ini biasanya contohnya kalau budak kecil yang baru lahir lanang, itu kan kulub tidak bisa kena air itu. Ingat kan? Tidak bisa kena air itu kulub itu. Masuk dalam. Itu apa yang harus lakukan? Setelah mandikan tayamumi. Habis tayamumi sholati baru. Jika tidak ditayamumi, haram untuk menyolatkannya. Ada tidak sempurna untuk memandikan tersebut jenazah. Itu paham hukum. Menghilangkan najis. Lalu kemarin juga sudah kita bahas dalam syarat sahnya tayamum adalah ma'rifatul qiblah, menghadap kiblat. Ini juga ulama berbeda pendapat. Menghadap kiblat ini merupakan syarat sahnya untuk tayamum. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan untuk mengetahui terlebih dahulu arah kiblat baru tayamum. Ada yang mengatakan tidak mewajibkan untuk mengetahui arah kiblat. Jadi kalau seandainya kita masuk waktu zuhur, nak tayamum, setelah masuk waktu zuhur, tahu dulu arah kiblat kemana? Oh, sana arah kiblat. Baru tayamum. Ini syaratnya. Kalau kita tayamum, nyari ini mana arah kiblat? Oh, sana arah kiblat. Maka tayamum tadi tidak sah. Paham? Menurut pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang lain tidak disyaratkan pendapat ini. Jadi ulama berbeda pendapat di dalam masalah mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Kemudian di antara syarat sahnya tayamum tersebut juga biturabi khalis tahur lahu gubar. Debu yang digunakan harus debu murni. Debu murni. Tidak boleh debu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Contohnya adalah cat kapur. Kalau cat kapur itu kan, kalau debuan kita cairkan, campur catnya debu itu, nempel juga putih. Boleh kita gunakan untuk tayamum? Tidak boleh. Atau bercampur dengan tepung? Tidak boleh. Atau bercampur dengan pupur? Tidak boleh. Murni, khalis mengatakan. Makanya di sini disebutkan oleh ulama, khalis tahur, mengatakan. Debunya juga syaratnya harus tahur, suci, dapat menyucikan. Debu ini kan terkadang suci tapi tidak dapat menyucikan. Syaratnya tahur, suci, dapat menyucikan. Bukan najis, bukan mustakmal. Contoh debu yang najis apa? Tai kebo. Tai kebo itu kalau kering, hancur jadi debu tak? Jadi debu. Baca lagi gunakan untuk tayamum. Nah, kenapa? Najis. Debu kobolan yang bas, kobolan yang digali lagi. Ini katakan. Kobolan yang digali lagi. Becak kandang kawat. Kandang kawat itu tanahnya, kobolan itu. Kalau sudah kering, kan jadi debu tanah itu. Kalau basah udah jadi tanah. Kalau kering jadi debu tanah itu. Aja kita gunakan untuk tayamum. Dah acak, kenapa dah acak? Ada najis debu itu, tanah itu. Kenapa tanah itu najis? Karena bercampur dengan mayat. Kan digali lagi kan? Timpo lagi, gali lagi, timpo lagi, gali sini masih ada, tutup cari yang lain. Ada masih ada, wow, macam-macam. Mana? Singgahnya asal tahu nggak ada.
tak tahu ngadep kiblat lagi tak peduli lagi sudah. Padahal wajib menghadap arah kiblat itu. Wajib dikuburkan hadap menghadap kiblat itu. Hati-hati. Nah, ada lagi sebagian ngecup di duluan. Masang nisan duluan. Oh, haram. Haram, bukan kuburan bapak dia, bukan kuburan dia. Akaf itu, umum itu. Tak boleh. Haram. Ini katakan ngembek hak orang lain itu. Mati pula situ. Apa dia nak diandalkan? Masya Allah. Alam keberani wong. Alam keberani wong. Ngecupi kuburan umum itu. Ini katakan. Hebatnya. Tak takut dia. Tak tahu. Dia fikir tidak berdosa ngecupi duluan. Masya Allah. Haram. Masya Allah. Kemudian debu mustakmal. Contoh apa debu mustakmal itu? Debu bekas pakaian. Pakaian menghilangkan najis mughaladzah macam. Tanah kan kalau tanah dicampur dengan banyu kan disiram najis mughaladzah. Najis anjing Nabi cara mensucikan. Harus pakai tanah kan? Mengatakan. Kan tanahnya mustakmal. Kalau kering tanah itu kenapa kita gunakan untuk tayamum? Kenapa tidak boleh? Mustakmal. Atau contoh lagi mustakmal itu misalnya bulan, saya bondan, tayamum sudah gayanya debuan lalu. Anaknya kita, dan debu di mana yang gaya? Oh jauh deh. Sudah minta gaya nanti debu di gaya nanti. Boleh? Kenapa tidak boleh? Mustakmal sudah digunakan. Makanya syaratnya debu itu tahurun, suci, dapat menyucikan, bukan najis, bukan mustakmal. Ini katakan tahurun, dikatakan mana? Paling WC mustakmal, dikatakan. Nah, debu yang macam mana? Syaratnya ayyakallahu gubar. Syaratnya debu yang ada gubarnya. Gubar itu apa? Kalau kita terbang itu berterbangan. Gubar, berterbangan. Ini katakan. Syaratnya seperti itu debu yang digunakan. Jadi artinya kalau pasir bisa tak kita gunakan untuk tayamum? Hah? Tak bisa. Kenapa? Kalau pasir itu diuntalkan langsung yang, tapi debu di pasir boleh tak kita gunakan? Boleh. Debu di pasir. Kan pasir itu kalau diuntalkan ada yang berterbangannya, ada yang langsung nyampah. Yang langsung nyampah itu tidak boleh kita gunakan. Yang berterbangan itu yang boleh kita gunakan. Nah, jadi harus ada debu, pakai debu. Kalau pucuk pesawat, tayamum enggak? Tayamum kan? Yang berangkat umroh haji, tayamum kan? Pucuk pesawat deh? Ada debunya? Di mana? Di kayu? Di kayu sih kan? Ada? Ada debu? Batu galau, pilek galau situ kan? Ada debu pucuk pesawat itu. Pakai dia aja pula kursi itu lah, di kursi itu. Ada buyan, dibuyan uang pula gitu. Fikir ibadah. Kalau nak berangkat haji, umroh, pahami hukum. Bukan umroh, yang harus dipahami. Hukum sholatnya macam mana, kalau wuduknya macam mana, tayamumnya macam mana, jamaknya macam mana, kosornya macam mana. Orang berangkat umroh, ini berangkat umroh cuma masih umroh yang diajari, kaki kelilingnya, tujuh keliling tawaf, anak, itu kan, jadi tak syarat sahnya tayamum, jadi tak syarat sahnya jamak takdim, jamak takhir, mengkosor solat, tak, akhirnya meninggalkan solat. Berapa banyak yang umroh lakukan amalan umroh sunnah, meninggalkan solat wajib. Dia fikir dapat pahala. Dia fikir balik umroh tu umroh makbulah. Tinggalkan solat. Sudah bulan ke belum? Tanggung jawab. Harus umroh. Mana? Harus ngajarkan bagaimana cara kalau wudu, tayamum, jamak takdim, jamak takhir, mengqashar solat. Salah safar itu. Sampai berangkat deh. Mana? Ini yang diajar lagi duitnya simpan, bawa duit sekian, simpan hati-hati gak hilang, bawa musim dingin, bawa kaos kaki, itu yang diajarkan. Masya Allah.
hati-hati. Makanya nak tayamum harus pakai debu. Debunya yang lalu bubar kata ulama. Ya kalau pucuk pesawat itu jangan solusinya. Sudah ambillah wudu, siaplah semprotan. Ada semprot yang agak di apa? Agak dibesar dikit kan, tembak-tembakan itu kan. Jangan yang spray, yang ditembak ini. Cet yang apa banyak keluar kan. Nah, tembak itu sambil ngalir nah wudu lillahi taala. Wudu wajib boleh. Cuci wajah, cuci tangan, usap kepala sedikit, cuci kaki. Cukup tak? Cukup kan? Salah ya? Salah wudu. Yang penting ada wudu. Basah tak? Pesawat basah tak? Nah, becek baik kali. Basah dah, becek aja. Nah, dikit dengan tu, tak boleh banyak itu tu. Tak? Tak boleh tak boleh banyak. Kemudian syarat berikutnya wa yakunu tayammum fil wajhi wal yadain yuratibuhuma, harus tertib. Di dalam usapan harus tertib. Tayammum itu cuman hanya di wajah dan di kedua tangan. Tayammum itu hanya mengusap debu di wajah dan di kedua tangan. Paham? Kalau tayammum untuk wudu, tayammum macam mana? Usap debu ke wajah, kedua tangan. Kalau mandi wajib, tayammum macam mana? Mengalung-alung di debu? Tidak. Sama be. Kalau mau fikir, kalau tayammum hadas kecil, usap wajah dan tangan. Kalau mandi wajib, apa debu badan? Tidak, sama be. Yang namanya tayammum itu usap ke debu ke wajah dan kedua tangan. Dan wajib juga tertib kata ulama. Tertib di dalam usapan. Ini katakan. Tertib di dalam usapan. Usapan pertama harus ke wajah. Usapan kedua harus kedua tangan. Usapannya. Kalau ngambil debunya tidak wajib tertib. Ngambil debunya tidak wajib tertib. Misal ada debu, ambil dulu sini. Ini untuk tangan. Ini untuk wajah. Yang debunya untuk tangan. Boleh tak? Boleh. Yang tertib itu wajib itu di mana? Di usapan, bukan di yang ngambil debunya. Tapi di dalam usapan. Usapan pertama ke wajah, usapan kedua tangan. Bidarbaten kata ulama, dengan 2 kali pukulan. 2 kali pukulan ini binaglaten kata ulama, dengan 2 kali memindahkan. Paling sedikit harus 2 kali memindahkan. Pindahan pertama untuk wajah, pindahan kedua untuk kedua tangan. Tidak cukup sekali pindahan deh. Misalnya ini debu kita usap kalau sekali deh. Sedikit untuk wajah, sisanya untuk kedua tangan. Cukup tak? Tidak cukup kata ulama. Harus 2 kali nagla, darbaten, pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk kedua tangan. 2 kali paling sedikit. Lebih dari 2 kali boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Tangannya pula bisa usap lagi sini. Boleh tak? Boleh. Tapi paling sedikit 2 kali. Usapan pertama untuk wajah, usapan kedua pindahkan untuk kedua tangan. Ini kan. Paling sedikit 2 kali. Lebih dari 2 kali hukumnya makruh. Sunnahnya 2 kali. Waktu keras ziyada alaihima hina idzin makruh kata ulama. Terkadang wajib 2 kali. Kapan? Kalau kurang sempurna debu itu. Usapan pertama bau kepala ini wajib usap lagi. Wajib pula usap lagi sini. Ini tangannya kamu. Usap sudah 2 kali. Masih ada yang belum minum, tambah lagi wajib. Ini kan. Kemudian terkadang haram kata ulama. Lebih dari 2 kali itu. Ngapa haram? Wa dzalika bi anna hasal isti'ab wa baghl waqt aw kana turab la yakfi ma ziyada. Kata ulama sudah sempurna. Hasilnya kali lagi. Sampai menyempit waktu sholat. Hukumnya jadi haram kata ulama.
Jadi usapan itu terhadap hukumnya sunnah hanya 2 kali, nyatakan. Wajib itu 2 kali, sunnah itu tidak lebih dari 2 kali, lebih dari 2 kali hukumnya makruh, bahkan haram jika sampai menghabiskan waktu sholat. Lalu niat yang terakhir, diniatin istibaha fardhu salah ma'nafi wal masal awal wajah, dan niatnya harus berbarengan. Dan niat tayamum ini bukan niat seperti wudu. Nawaitu, harus ada kalimat istibahah, diperbolehkan. Nawaitu tayamum li istibahati fardhu salah. Niatnya itu. Nawaitu tayamum li istibahati fardhu salah. Niatku tayamum untuk diperbolehkan salat wajib. Niat di dalam tayamum ada 3 derajat. Yang pertama, nawaitu tayamum li istibahati fardhu salah. Niatku tayamum untuk diperbolehkan salat wajib. Ini yang pertama. Jika kita niat yang pertama ini, boleh melakukan salat wajib, boleh melakukan salat sunnah, boleh melakukan segala suatu perkara yang diperbolehkan bagi wong yang ada wudu, seperti megang Quran dan yang lainnya. Ini nawaitu tayamum istibahati fardhu salah, niatku tayamum untuk diperbolehkan salat wajib, untuk diperbolehkan salat wajib. Yang kedua, kata wajibnya nawaitu tayamum istibahati salah, niatku tayamum untuk diperbolehkan salat. Ini tidak boleh melakukan salat wajib, yang hanya diperbolehkan salat sunnah atau megang Quran, masuk masjid. Yang ketiga, nawaitu tayamum istibahati masul mushaf, niatku tayamum untuk diperbolehkan memegang Quran. Maka yang diperbolehkan hanya megang Quran, tidak boleh salat wajib dan salat sunnah. Jadi dia yang mana yang bagus? Yang pertama, pahami cara niatnya. Bukan usolli, salat itu. Nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Niatku tayamum untuk diperbolehkan salat wajib. Nawaitu, boleh, itulah tadi diartikan bahasa Indonesia, bebas, nak bahasa Cina jadi, bahasa dosa jadi. Yang penting nanti seperti itu. Nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Niatku tayamum untuk diperbolehkan salat wajib. Diperbolehkan salat wajib. Harus seperti itu niatnya. Jangan salah, bukan niatku tayamum lillahi ta'ala. Tidak sah kalau kita niat seperti itu. Kalau kita niat nawaitu tayamum lillahi ta'ala, tidak sah. Dulu macam mana? Yang berangkat haji. Lihat tu, macam mana ni? Berangkat. Makanya ini pelajaran buat kita yang nak berangkat haji. Jangan belajar bab haji be. Belajar juga bab tayamum, bab wudu, bab jamak solat, qasar solat. Ini berangkat be. Sedikit melakukan keharaman, sedikit meninggalkan solat. Inilah kabair. Meninggalkan solat wajib itu bukan perkara kecil, bukan perkara biasa. Meninggalkan solat wajib itu bukan perkara biasa. Amrun azim, perkara besar. Hukumannya apa? Bunuh kalau tegakkan hukum syariat. Jadi bukan perkara sepele, bukan perkara biasa. Kadang kita menganggap biasa, jadi biasa, padahal perkara penting itu. Apalagi nak melakukan umroh sunnah, tapi meninggalkan salat wajib. Berapa banyak yang jadi? Kemudian, dan di dalam syarat tayamum itu dimulai kapan? Ma'an nabi. Niat itu disertai dari mulai menyentuh debu tersebut, berbarengan sambil memindahkan debu itu ke wajah. Ini niat. Dari sini sampai ke sini niat. Jadi nawaitu tayamum istibahati fardhis shalah.
Itu niatnya di situ, bukan cak wudu. Kalau wudu kan bagi nempel, baru kita niat kan, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Kalau tayamum, dari nempel ke tangan ke debu, niatku tayamum untuk diperbolehkan sholat wajib lillahi ta'ala. Dan nempel, niatku tayamum untuk diperbolehkan sholat wajib lillahi ta'ala. Itu caranya. Mana caranya? Caranya itu bebas. Yang penting nyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan, usapnya. Tapi kaifiyah yang disunahkan, cara yang disunahkan, usapan pertama, cincin jam tangan sunnah dilepas. Usapan pertama, cincin jam tangan segala sesuatu yang nempel ini sunnah dilepas, sunnah. Tapi kalau usapan kedua wajib dilepas. Ingatkan, lepas kedua, ada. Ini kaifiyah sunnah. Sunnah-sunnahnya banyak. Baca bismillah, gunakan siwak, baca bismillah. Nah, kemudian takhfif, ringankan debunya. Tayamum itu diringankan, jangan gosok ini debu itu. Jangan. MPB. Lihatkan. Sunnahnya digabungkan. Nah, carikan. Lihatkan. Sunnahnya digabungkan. Lihatkan. Kemudian apa? Yang digosok ini makruh. Kemudian takhfif, ringankan. Baru kita usap. Jadi nih, niat kita tayamum untuk diperbolehkan salat wajib lillahi ta'ala. Ifaqo. Cukup. Tak usah gosok-gosok. Itu bagaimana kita? Habis hukum para anak. Usap. Niat kita tayamum untuk diperbolehkan salat wajib lillahi ta'ala. Usap. Paham? Jadi. Setelah itu sudah usapan kedua. Apa lagi kan? Jangan tempat tadi, cari tempat lain. Tempat lain kan sudah kita pakai. Cari tempat lain. Apa lagi? Tangan kanan di pucuk tangan kiri. Bagian jari-jari. Hanya jari-jarinya, telapak tangannya udah belok. Jari-jarinya, jari-jarinya. Nampak kan? Ini kan? Ini katik pucuknya pas-pasan. Paham? Jangan sini. Harus di bawah. Harus di bawah. Jangan pucuk. Mundur lagi. Tidak katik tidak kebingungan. Sini kan? Paham? Jari-jari ben. Jempol tidak sama belok. Jempol tidak sama belok. Terus jalan. Jempol tidak kena ini. Sampai pergelangan tangan genggam ini. Ujungnya digenggam deh. Yang telapak tangannya belum. Telapak tangannya tidak belok-belok. Telapak tangannya belum kena. Jari terus ini. Jari-jari terus sampai sikut. Balikan. Bagian depan sini pula telapak tangannya. Jempol jangan kena. Jempol jangan kena. Jempol jangan kena. Jempol untuk di sini. Nah. Jempol untuk di sini. Ini kaifiyahnya sunnahnya. Nempelkan sampai di pergelangan tangan, genggam, terus jalan, balikan bagian telapak tangan. Jempol jangan kena. Kenakan, jempol hanya untuk jempol. Ada. Ulang lagi kan? Set, jari kan? Habis sini pegangan tangan genggam, nempel terus. Telapak tangannya tidak kena ini. Telapak tangan tidak kena. Sampai sini, telapak tangan tidak kena nih. Telapak tangan untuk bagian sini. Bagian sini. Jadi ini bagian belakang sini, ini hanya gunakan jari-jari deh. Bagian telapak tangan yang ini untuk bagian belakang sini. Jadi ngasep, nempel ke sini, terus jempolnya jangan kena. Bagian sini pula, jempol untuk jempol. Paham? Masih ada tak ini debunya? Masih ada kan? Ada? Masih ada? Paham? Yang sudah diusap ini yang mana? Telapak tangan deh. Balik ke dulu, gantian. Jari-jari deh. Di bawah, jangan pucuk. Di bawah. Terus nempel lagi. Jempol untuk jempol.
Hah? Hah? Itu cara tayamum yang disunahkan. Kaifiyah untuk itu tayamum yang disunahkan. Ini sunnahnya sekali-sekali. Nah, dahulukan kanan baru kiri, itu sunnah-sunnah daripada tayamum. Ini katakan. Lalu yang terakhir, perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu, yaitu membatalkan tayamum juga. Perkara yang membatalkan wudu, kentut, habis tayamum kentut, batal wudunya. Kalau tayamum hadas besar, berarti perkara yang membatalkan hadas besar juga. Jadi Ustaz, anak junub, tidak baca wudu, tidak baca mandi wajib, salah tayamum. Setelah tayamum, anak kentut, batal tayamum mana tadi? Batal di dalam perkara hadas kecil, hadas besarnya batal lah? Tidak. Masuk masjid haram tak? Tidak. Nah, nanti kalau nak sholat, tayamum lagi, paham? Kalau nanti jima lagi, berarti hadas besar lagi. Yang kedua, perkara yang membatalkan tayamum adalah ar-riddah, murtad. Murtad itu termasuk perkara yang membatalkan tayamum, tapi tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan hadas besar. Kenapa tidak batal hadas besar, tidak batal hadas kecil, tidak batal, tapi wudu mandi wajib tidak batal, tapi kalau wudu kalau tayamum batal? Kata ulama, karena tayamum itu taharatul dhaifah, taharah yang lemah, sedangkan wudu dan mandi wajib itu taharah yang kuat. Jadi kalau dulu wudu, kemudian dia murtad, kemudian dia kembali lagi dalam Islam, batal wudunya? Tidak. Tapi kalau tayamum batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, tawahumul ma' in tayammum li faqdi. Nyangko ada air bagi wong yang tayamum dengan sebab tidak ada air. Contoh. Tayamum, ngapa tayamum? Dekati air. Boleh tayamum? Boleh, karena sebab dekati air. Di padang pasir masalahnya. Setelah tayamum, nyok fatamorgana, becak sunyi. Noh, banyu. Terlintas di dalam hati kita ada banyu, pikiran kita ada air, batal tayamum. Walaupun itu fatamorgana itu. Nyangkut sedikit sangkaan kecil adanya air, batal tayamum. Bagi orang tayamum dengan sebab tidak ada air. Berbeda kalau tayamum dengan sebab sakit. Kalau tayamum dengan sebab sakit, batal lah. Jangan kenyangko ada air, minum air, dia batal lah. Tidak, dikatakan. Paham? 3 hal yang membatalkan. Tawahum, sangkaan kecil, apalagi sangkaan besar. Dalam tayamum itu sangkaan itu ada 3. Ada 4 hukum ini. Ada yakin 100%, ilmu. Yakin itu bukan perasaan. Ingat, yakin itu ilmu, tahu betul. Yakin 100% itu yakin. Yang kedua, dzan, sangkaan kuat. Dzan 99% ke bawah. Itu dzan, sangkaan kuat. Sampai berapa? Sampai 51%. Ke pucuk. Itu dzan. Yang ketiga, syak, ragu-ragu. 50%. Paham? Yang keempat, tawahum, sangkaan kecil. 49% ke bawah. Sangkaan kecil. Paham? Di dalam wudu, di dalam tayamum, kalau sebab dakati air, kita tidak baca sebab dakati air misalnya. Ustaz, dakati air. Ini katakan, apa boleh dalam tayamum? Oh, dah. Ingat dulu, becaknya kati air di sini. Cari dulu kalau becaknya. Itu sangkaan. Yakin nian 100% nian di tempat ini dakati air, baru langsung boleh tayamum. Jadi yakin itu bukan perasaan. Sendalana misalnya dipakai salah sikot jamaah di sini. Pasana kuah, sendalana dipakai sebulan.
pakai bondan misalnya. Wah, sembarangan pakai bondan. Ada. Pertanyaannya, sembarangan bukan? Yakin nggak itu sembarangan? Yakin nggak? Hah? Yakin nggak itu sembarangan? Tidak. Kapan yakin itu? Dzan, sangkaan kuat. Contoh, bondan masuk ke ruangan ini, kita kunci, anak kunci, paham? Gedor, buka ibu, buka ibu. Nah, pertanyaannya, yakin nggak itu bondan? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin apa? Yakin apa? Ilmun. Yakin nggak itu? Tidak. Tidak yakin. Kapan yakin itu? Pas buka nengok bondan itu yakin. Tak tahu pas buka jin. Ada. Bondan sudah keluar dari pintu sana. Ada. Baca tak? Paham yakin itu? Musim hujan. Gelap mendung nak hujan. Musim hujan. Gelap mendung nak hujan. Yakin tak hujan? Yakin tak hujan? Hah? Kapan yakin itu? Pas turun hujan. Itu namanya apa? Dzan, sangkaan kuat bakal hujan. Paham? Yakinin anak sudah 3 rakaat ini. Yakinin salat maghrib ini. Yakinin saatnya anak sudah 3 rakaat. Yakin tak itu? Yakin tak? Hah? Dah. Caknya itu kalau sudah ada caknya, yakin kan caknya. Kalau sudah caknya itu berarti ada dzan, sangkaan kuat. Yakin itu apa? Ilmun. Makanya kalau ragu-ragu tinggalkan keraguan, yakin. Idza syakka khudh bil yakin. Kaidah itu. Jika ragu-ragu tinggalkan keraguan, yakin. Contoh, 34, maka yakin lu. Yakin, yang ya. Yakin mana? Ngapa 3? Hah? Ya ngapa yakin itu? 3 itu ngapa disebut yakin? Pasti 3 ini. Yang ragu-ragu 4 belum. Paham gak? Rukuk belum caknya sudah rukuk tadi. Yakinin caknya sudah. Pertanyaan, yakin? Hah? Rukuk belum? Rukuk belum? Yakinnya? Yakinnya rukuk belum? Hah? Yakinnya rukuk belum? Belum. Dari mana tahunya? Pahami. Rukuk belum. Acaknya yakinan sudah. Caknya ini saya. Nah, maka yang yakin. Yakinnya? Rukuk belum? Hah? Belum. Dari mana? Hah? Karena pasti itu bukan di posisi rukuk. Pasti itu di posisi sujud atau tegak. Paham? Yakinnya pasti belum. Kenapa? Posisi tegak, tidak ada posisi rukuk. Tidak ada yang rukuk. Rukuk belum. Paham tak? Ya, ilmu yakin itu ilmu, tahu betul dalam hukum. Bukan perasaan. Yakinin kau inilah pelakunya. Itu sendal aku, itu baju aku. Kombe. Yakinin kau inilah pelakunya. Yakinnya mana kau bingung? Apa buktinya? CCTV baca jadi yakinin. Hah? CCTV itu baca jadi yakin, bukti kuat dalam hukum agama. Karena hukum dunia hukum agama. Baca. Apa banyak? Baca digambar ganti-ganti. Baca kan? Mana ya? Yakin itu tahu betul ilmu. Paham hukum ini. Itu dzan, sangkaan kuat kau itu. Ini kan. Yakin itu apa? Ilmu tahu betul. Itu yakin kata ulama. Paham ya? Nah, dalam hukum itu pembahasan bab tanya. Dan wallahu a'lam. Ada yang tanya? Haram menyolatkan. Jadi jika kan syarat sah untuk mensolati mayit itu,
syarat diperbolehkan mandikan mayit, sholat mayit itu setelah dia dimandikan sempurna, baru baca disolati. Kalau tidak sempurna mandikannya, haram untuk menyolatinya. Jika ada anggota tubuh mayit itu tidak baca kena air, contohnya apa? Kebanyakan dalam kitab ini disebutkan kunub, gulfatul aglaf, kunub bahasa kita, gulfatul aglaf, kunub itu apa? Yang menutupi tempat sunan, kulit itu. Itu kalau seandainya contohnya apa? Budak kecil, wong gila dari kecil, gila udah sunat. Sampai kelas besar kan? Yang keterbelakangan itu. Wong budak-budak yang terbelakang boleh ada sunat, tak boleh sunat. Menyatakan tidak. Lalu bagaimana kalau dia meninggal? Wajib air masukkan kepada kulit tersebut. Jika memungkinkan wajib kan najis. Kalau dia baca macam mana? Kalau tidak baca, pendapat pertama apa yang lakukan? Kafani, kuburkan, haram menyolatkannya. Kenapa haram menyolatkannya? Karena tidak sempurna memandikannya. Paham? Lalu pendapat kedua mengatakan, pendapat kalau tidak sempurna apa yang dilakukan? Tayamumi. Mandikan, lalu tayamumi. Setelah tayamumi, baru sholati. Paham? Jadi kalau seandainya melalui pendapat yang kedua, harus tayamumi. Jadi kalau seandainya mandikan, langsung kafani, langsung sholati, apa penyaratnya? Haram. Paham? Ada ini? Cari, jauh, ada. Biasanya kalau di rumah sakit itu masih ada debu-debu dinding kan, kaca, debu-debu itu. Debu itu udah harus banyak nih untuk jiwa nih, dah. Tapi kan ngaso gitu nih, tangan kita ada debu, cak di bawah ini apa nih? Ada debu? Ada, ini ada cukup debu itu. Ada ini? Ada ini? Nanti, wallahu a'lam bissawab. Lagi ingat kenana ya? Minggu depan nih masih satu Rajab belum? Akhirnya berapa? 21 Jumadil akhir. Minggu depan. Ingat kan? Satu Rajab ingat kan? Minggu depan. Kita bahas ada sedikit amalia. Tanggal 1 Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita. Dan makan ilmu kita dijauhkan dari segala perkara yang makan kita jauh dari Allah, dan kita minta kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tak senang kepada kita dari kaum muslimat, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang punya hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Kalau Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. اللهم ارزقنا بحمد نبينا اللهم صل وسلم على الحمالة المقربين اللهم اعذنا بالعلم زين بحلمي اكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ما اقول لكم ورحمكم